ada salah seorang anggota partai yang dipecat oleh partainya sendiri karena dia mendukung salah satu paslon di Pilgub Jakarta kemarin. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel ini, channel yang tentunya akan memberikan sangat banyak sekali informasi-informasi yang berguna, sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Jadi pada kesempatan di video kali ini, kita akan kembali membahas berita-berita ataupun informasi-informasi yang sedang hot, sangat viral, sedang ramai diperbincangkan di mana-mana, baik itu di YouTube, di TikTok, Facebook, Instagram, X, dan lain sebagainya. Berita apakah itu? Sekarang kita akan kembali membahas berita tentang pemilu. Walaupun pemilu ini telah selesai, telah lewat, kita telah melaksanakan pemilu kemarin atau pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 kemarin, tetapi dramanya masih terus berlanjut. Drama pilkada ini masih terus berlanjut. Salah satunya yang paling saya suka, yang saya juga masih ikuti sampai sekarang ini, karena banyak sekali dramanya, yaitu adalah Pilkada Jakarta 2024. Ya, Pilkada Jakarta ini masih sangat heboh sekali, masih sangat viral di mana-mana diperbincangkan. Beritanya masih tersebar luas di mana-mana. Kenapa? Karena banyak sekali dramanya. Dimulai dari ada yang mengatakan Pilkada Jakarta ini akan dilaksanakan 2 putaran, sampai ada berita bahwa ini fakta, berita bahwa salah seorang anggota partai itu dipecat oleh partainya sendiri karena mendukung salah satu paslon di Pilkada Jakarta ini. Nah, dipecat dia sama partainya karena mendukung salah satu paslon. Bagaimana beritanya? Mari kita lihat selengkapnya. Oke, kita mulai dari berita pertama tentang Pilkada Jakarta 2024. Kita baca beritanya. Pertama kita ambil sumber beritanya dari CNN Indonesia. Nah, ini dia. Hasil rekapitulasi suara Jaga Suara 2024 mencatat keunggulan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano unggul dengan perolehan 50,07% suara, sementara Ridwan Kamil Suswono atau Rido meraih 39,40% dan Dharma Pongrekun, andalan saya ini, Dharma Pongrekun dan Kunwardana hanya 10,53%. Hasil itu berdasarkan rekapitulasi suara dengan 100% data masuk dari 14.835 TPS di Jakarta. Data diperbarui pada Jumat 29 November 2024 kemarin. Nah, ini yang paling serunya ini. Ini seru ini karena di Jakarta itu kan ada 3 pasangan calon gubernurnya itu. Ada yang pertama itu ada, saya lupa urutannya ini. Pokoknya itu ada Ridwan Kamil sama Suswono, ada Dharma Pongrekun Kunwardana andalan saya, dan pemenangnya saat ini yang masih unggul tapi belum bisa disahkan sebagai pemenang yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Karena di antara ketiga pasangan calon ini, Pramono Anung dan Rano Karno inilah yang memiliki perolehan sementara suara itu yang paling tinggi, yaitu 50,07% suara. Tapi pertanyaannya, apakah sudah bisa dikatakan sebagai pemenang? Nah, kita lihat beritanya nanti. Sementara itu, Ridwan Kamil meyakini Pilkada Jakarta bakal berlangsung 2 putaran. Menurut perhitungan tim RK Suswono, Ridwan Kamil Suswono dengan data masuk 99,99%, mereka berhasil meraih 40,17% suara, sedangkan Pramono Rano meraih 49,28% suara. Belum cukup syarat untuk menang dalam 1 putaran. Nah, jadi syarat untuk menang di Pilkada Jakarta ini, itu salah satu syaratnya yang paling penting adalah di antara ketiga pasangan calon itu harus memiliki suara minimal 50 tambah 1% suara. Jadi 51% suara. Nah, kalau ada sudah pasangan calon yang memiliki 51% suara minimal, 51% ke atas, itu baru bisa dikatakan sebagai pemenang, baru bisa disahkan menjadi pemenang. Karena syaratnya itu minimal dia harus mempunyai 51% suara. Sementara di Pilkada Jakarta kali ini belum ada di antara ketiga pasangan calon itu yang memiliki suara di atas 51%. Makanya Ridwan Kamil pun meminta seluruh pihak menunggu hasil akhir yang diumumkan KPU DKI Jakarta. Ia menyebut akan menerima dengan baik hasil pilkada yang bersifat final dan mengikat. Jadi kalau dari pihak Ridwan Kamil ini masih legowo sih, masih santai. Katanya kan ini kan belum diumumkan secara resmi, jadi belum pasti ini apakah memang 1 putaran atau akan 2 putaran. Lagian kan juga hasilnya ini belum diumumkan sama KPU DKI Jakarta. Jadi kalau Ridwan Kamil mah santai aja. Saya juga suka sama Ridwan Kamil ini, bagus ini. Kita baca di berita lain, di antara untuk mengecek apakah memang akan ada pemilihan ulang atau ada 2 putaran. Kita baca di berita lain.
di antara sebuah unggahan video di TikTok pada 29 November menarasikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah memutuskan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 resmi akan dilangsungkan 2 putaran. Nah, ini benar apa enggak ini? Karena ada salah satu unggahan TikTok yang mengatakan demikian. Pilkada Jakarta 2024 diikuti 3 paslon, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pungrekun Kunwardana andalan saya ini, dan Pramono Anung Rano Karno. Putaran kedua akan dilangsungkan jika tak ada calon yang memenuhi ketentuan 50% ditambah 1 suara. Nah, ini kan yang saya bilang tadi. Jadi syaratnya itu harus ada salah satu paslon yang memiliki suara itu sebanyak 50 tambah 1 atau 51%. Minimal 51% ke atas baru bisa dikatakan sebagai pemenangnya di Pilkada Jakarta kali ini. Nah, dalam narasinya itu kita baca seperti ini yang ada di viral di TikTok itu. Narasinya mengatakan bahwa sah Jakarta 2 putaran. Anak-anak Abah dan Ahoker tunda dulu ketawa dan bahagianya. Nah, katanya sih begitu. Tapi apakah benar akan ada 2 putaran? Ini kita baca beritanya. Harap bersabar, kami masih menunggu rekapitulasi yang dimulai hari ini. Batas akhirnya kami belum pleno, tetapi paling lambat diputuskan 16 Desember 2024, kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata. Jadi kalau kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata itu mengatakan sabar dulu, jangan terlalu cepat, tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Nah gitu, sabar dulu, jangan terburu-buru. Karena KPU sendiri mengatakan sabar dulu, ini hasilnya ini belum pleno, ini belum diputuskan secara resmi, belum diumumkan secara resmi. Nanti diumumkan paling lambat katanya 16 Desember 2024. Sekarang kan baru tanggal 1 bulan tanggal 1 bulan 12 ketika video ini dibuat. Nah, jadi sabar dulu lah, belum ada nih, belum final. Jadi belum pasti apakah 2 putaran atau cuma 1 putaran. Nah, perincian pemungutan suaranya seperti ini hasil kumpulan suaranya. Lebih rinci jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2024 tingkat kecamatan itu dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai 3 Desember 2024. Lalu tingkat kabupaten kota pada 29 November 2024 sampai 6 Desember, dan untuk provinsi pada 30 November 2024 sampai 9 November 2024. Jadi belum selesai ya semua suara dikumpulkan, belum semua selesai dikumpulkan, dan belum resmi juga diumumkan. Jadi belum tentu apakah 1 putaran atau 2 putaran. Nanti kita tunggu sama-sama karena banyak orang yang menunggu beritanya ini. Kemudian menanggapi adanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu yang sudah mengklaim perolehan suara mereka, KPU DKI menyatakan ini sebagai hak paslon. Iya, sah-sah saja kalau ada yang sudah mengklaim saya sudah mendapat 50,07 atau saya sudah mendapatkan 49,28 atau sudah memperoleh 40,17% suara. Itu hak mereka. Hak mereka untuk menentukan, bukan menentukan, untuk mengklaim perolehan suaranya, itu hak mereka. Lalu terkait ada atau tidaknya pemungutan suara, kita baca ini. Lalu terkait ada atau tidaknya pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, saat ini KPU DKI Jakarta menyatakan belum menerima laporannya. Jadi belum tentu ya, belum tentu apakah akan dilaksanakan 1 putaran saja atau 2 putaran. Jadi belum tentu teman-teman. Nah, di berita selanjutnya, di sisi lain, di balik serunya Pilkada Jakarta ini akan yang digadang-gadang akan berlangsung 2 putaran, ada salah satu hal yang juga menarik sekali untuk kita bahas, yaitu salah satu anggota partai itu dipecat sama partainya sendiri karena mendukung salah satu paslon di Pilgub Jakarta ini. Nah, dia dipecat sama partainya sendiri. Kenapa? Kita baca beritanya sama-sama. Dilansir lagi dari CNN, PDIP, jadi PDIP yang memecat ini anggotanya. PDIP resmi memecat Effendi Simbolon namanya yang dipecat itu. Effendi dinilai melanggar etik dan ADART PDIP karena mendukung calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil. Jadi nama yang dipecat itu adalah Effendi Simbolon. Dia dipecat sama partai PDIP karena mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta ini. Dipecatlah dia sama PDIP karena mendukung Ridwan Kamil ini. Pada Pilkada serentak 2024, Effendi kembali menyita perhatian publik. Dia hadir pada momen dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, Senin 18 November malam. Jadi Ridwan Kamil ini kan didukung sama Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Jadi sudah ada acaranya kemarin itu di Cempaka Putih, Jakarta pada Senin 18 November. Dia katakan pada malam hari. Nah, ketika acara dukungan ini ada
itu juga dihadiri oleh Effendi Simbolon ini. Simbolon apa? Effendi Simbolon, ya betul, Effendi Simbolon. Dia juga hadir untuk mendukung pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil. Nah, dia juga mendukung Ridwan Kamil di sini. Nah, pada saat bersamaan PDIP mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta 2024. DPP PDIP pun memutuskan untuk memecat Effendi. Oh, jadi kasusnya seperti ini, teman-teman. Jadi, partai PDIP itu mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta. Jadi, PDIP ini mengusung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub DKI Jakarta. Tetapi Effendi Simbolon yang merupakan anggota partai di PDIP ini malah memilih mendukung paslon yang lain, yaitu Ridwan Kamil. Jadi tidak sejalan kan sama anggota partai dengan tujuan partainya. Partainya itu mengusung Pramono dan Rano Karno, tapi Effendi ini malah mendukung Ridwan Kamil. Jadi tidak sejalan. Akibat tidak sejalan itu dipecatlah si Effendi Simbolon ini. Wow. Benar, PDIP pecat Effendi Simbolon karena dukung RK Suswono, kata Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat kepada cnnindonesia.com pada Sabtu 30 November kemarin. Jadi benar ini dipecat sama partainya karena dia tidak sejalan, tidak sehati dengan partainya. Aduh, mantap ini. Bukan mantap sih, wow. Kita baca di berita lain, Detik Sumut, PDIP resmi memecat Effendi Simbolon dari keanggotaan partai. Effendi Simbolon dipecat karena dinilai melanggar kode etik partai. Iya sih, kayak ini memang saya tidak terlalu mengerti partai-partaian sih, tapi memang kalau begini melanggar etik partai sih, karena partainya kan mendukung Pramono dan Rano Karno, mengusung Pramono Rano, tapi dia malah mendukung RK Suswono. Jadi tidak sejalan, makanya dipecat. Dilansir Detik News, berdasarkan surat edaran yang diterima pada Sabtu 30 November 2024 kemarin, Effendi Simbolon dipecat sebagai kader dan anggota PDIP. Pemecatan Effendi Simbolon itu ditandatangani langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Wah, langsung suhunya yang tanda tangan dalam pemecatan itu. Dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan ditetapkan Kamis 28 November. Wow. Nah, adapun isi pemecatannya itu kita baca perinciannya ini seperti ini hasil keputusannya. Nomor 1, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan PDIP. Jadi resmi dipecat, dikeluarkan dari keanggotaannya. Yang kedua, melarang saudara tersebut pada diktum 1, artinya si Effendi ini melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Jadi dia tidak boleh berkegiatan ataupun melakukan apapun dengan mengatasnamakan PDIP, karena dia sudah tidak ada lagi anggota dengan PDIP, sudah diputuskan. DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, itulah yang telah kita bahas pada video kali ini. Jadi sangat seru ya untuk mengikuti drama-drama pilkada yang ada saat ini, baik itu di Jakarta ataupun di daerah manapun, semua pasti akan ada drama-dramanya tersendiri. Kalau di Jakarta itu dramanya ya akan ada pemilihan suara ulang katanya. Kalau di daerah lain itu juga banyak. Ada juga yang saya baca, ada yang melawan kotak kosong dan kotak kosong itu yang menang. Ada juga melawan kotak kosong tapi dia menang, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Oke teman-teman sekalian, itu saja kesempatan kita pada video kali ini. Kalau kalian punya ide-ide menarik atau informasi yang menarik untuk kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.